Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Safinatun Najah, dan insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita membahas tentang apa kemarin? Ini ya, tata cara qudwah ya, menjadi makmum. Dan gambarannya. Maka sekarang kita kemarin sampai jamak ya. Jadi sekarang faslun fi syurutil qasri. Pembahasan tentang syarat-syarat salat qasr ya. Nah, kita minta baru Aziza aja nih yang bisa ya. Baik, Bu Aziza silakan baca. Nah, Ustaz. Bismillah. Faslun fi surutil qasri. Surutul qasri sab'atun. Ya, ini Ustaz. Terus belum? An yakuna safaruhu marhalataini wa an yakuna mubahan wal ilmu bijawazil qasri wa niyatul qasri indal ihrami wa an takuna salatu rubaiyatun rubaiyatan wa dawamu safari ila tamamiha wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Mana tadi yang pertama tadi? Udah kan? Bahasan tentang syarat qasr. Syarat meringkas sholat. Syarat meringkas sholat ada 7, yaitu safarnya itu 2 marhalah. Jika safarnya berjarak 2 marhalah. Dan jika safarnya mubah dan mengetahui yang dibolehkan qasr ya, dan memiliki ilmu tentang kebolehan qasr. Dan niat qasr ketika takbiratul ihram. Dan jika sholatnya itu 4 rakaat, ya, dan sholatnya itu 4 rakaat ya. Dan sholatnya itu 4 rakaat. Dan dawam ya. Terus-menerus ya. Safarnya terus-menerus sampai sempurna safarnya. Safarnya terus-menerus sampai sempurna. Dan tidak mengikuti. Artinya tidak berjamaah kepada orang yang sempurna salatnya. Oh iya. Tidak mengikuti kepada yang sempurna salatnya pada satu bagian dari salatnya. pada salatnya. Ayo di Arab. Faslun mubtada dari khobar dari mubtada yang dibuang. Fi suruti jar majrur al-qasri mudhaf ilai. Surutu mubtada al-qasri mudhaf ilai sab'atun khobar. An harfu nasbin wa masdariyin yakuna fi'lun mudhari nakis majzumun mansubun
mansubun bi'an, safaru, Ismu yakun. isim yakunu ya. Isim Mhm. yakunu, al-ha'u, mudhof ilaih, marhalataini, khobarnya yakunu. Naam. An, al-wawu harfu atfin, an, harfu nasbin wa masdariyin, yakuna, fi'lun mudhari' nakis, mansubun bi'an, isimnya Isimnya ke safar ya. kembali ke safar, mubahan, khobarnya yakuna. Ilmu, al-wawu harfu atfin, al-ilmu, al-ilmu, ma'tuf ya? Iya, Ma'tuf ala, maksudnya. ma'tufnya kemana? An Maksudnya yakuna. ke masdariyahnya. Kan dia masdariyahnya itu marfu. Terus Wal ilmu, bijawaz, bijawazi. jar majrur al-qasri, mudhof ilaih. Wa niyatu, al-wawu harfu atfin, niyatu ma'tuf ala, kemana ini? Tadi ya? Sama ke masdariyah. Maksudnya masdariyah itu apa? Ke sini, ke an ini ya? Iya. Kan itu huruf masdariyah kan. Nanti Oh, iya. sebetulnya ketika ada an, makanya kan an harfu masdari wa nasbin ya. Masdariyah itu Ketika apa? ada an itu setelahnya itu maknanya makna masdar. Oh, masdariyah itu. Misalnya kalau ada ayat antasumu khairul lakum, itu maksudnya saumukum khairul lakum gitu. Oh, gitu ya. Hmm. Ya, masdariyah itu maksudnya maknanya masdar gitu ya. Iya. Terus al-qasri, mudhof ilaih, inda, huruf Makan. makan ya. Huruf makan, ihrami, mudhof ilaih. Wa an, al-wawu harfu atfin, an, harfu nasbin wa masdariyin, takuna, fi'lun mudhari', mansubun bi an, as-salatu, isim takuna. Rubaiyatan, kabarnya takuna. Wadawamu, al-wawu harfu atfin, dawamu, ma'tuf ala masdariyin tadi ya. Nah. As-safari, mudhof ilaih, ila tamami, jar majrur, ha, mudhof ilaih. Wa alla, al-wawu harfu atfin, an, harfu nasbin wa masdariyin, la, harfu nafyin, yaqtadiya, fi'lun mudhari' mansubun bi'an, fa'ilnya mana? Kira-kira siapa yang tidak boleh bermakmum di sini? Orang yang safar kan? Orang ya. Berarti musafir ya? Musafir. Fa'ilnya musafir, mutimin jar majrur, fi juz'in jar majrur, min solati jar majrur, al-ha'u mudhof ilaih. Baik. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallah. Faslun fi syurutil qasri. Pembahasan tentang syarat qasar. Syurutul qasri sab'atun. Syarat dari qasar itu mengqasar salat itu ada 7. Ya, kalau jamak itu kan menggabungkan 2 salat, yaitu zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Adapun qasar adalah meringkas salat yang jumlahnya 4 rakaat. Meringkas salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2. Ya, berarti yang bisa diringkas hanya salat zuhur, asar, dan isya. Ya. Zuhur, asar, dan isya ini bisa diringkas. Yang perlu dicatat bahwasanya jamak itu tidak selalu berkaitan dengan qasar. Ya.
Jadi nggak mesti kalau jamaah itu harus qashar ya. Karena keduanya memiliki hukum yang berbeda. Qashar itu selalu dikaitkan dengan safar. Ya, jadi qashar itu selalu dikaitkan dengan safar. Adapun jama' ini masyaqqah, kesulitan. Ya, lebih ringan lah. Kalau jama' itu lebih ringan. Tapi kalau qashar itu berkaitan dengan safar, perjalanan jauh, bepergian. Ini baru boleh qashar. Adapun jama' nggak pergi sekalipun, kita di rumah, itu boleh kita jama'. Tapi harus ada masyaqqahnya. Harus ada kesulitan yang dihadapi. Tidak boleh ya tanpa uzur sama sekali lalu melakukan jama'. Nggak boleh. Kemudian untuk kita bahas ya di antara yang membolehkan ya kita untuk melaksanakan atau menjamak dua sholat, di antaranya ya misalnya kalau sakit ya. Kalau orang sakit yang kalau sekiranya dia sholat di setiap waktu ini menyulitkan, maka dia boleh menjamak sholat-sholat yang bisa dijamak. Terutama sakit-sakit yang apa namanya sudah berat ya, yang memang sulit untuk berwudu ya, kemudian kesadaran sering menurun, maka yang semacam ini boleh dijamak. Ya. Kemudian misalnya hujan juga, hujan deras, hujan lebat, misalnya ya seseorang sholat maghrib dan dia memang biasa sholat di masjid, ya. Dan dia khawatir kalau dia pulang dulu misalnya, maka dia susah balik. Maka dia boleh menjamak maghrib tersebut dengan isya ya. Dan masyarakat lain seperti dokter yang misalnya akan menjalankan operasi yang akan melewati dua waktu sholat, yaitu boleh dia menjamak sholat. Adapun yang kita bahas sekarang, poster ini harus ada apa namanya safar. Makanya di sini ya Syekh Salim mengatakan an yakuna safaruhu marhalatain. Safarnya itu harus dua marhalah. Dua marhalah dalam madzhab Syafi'i itu adalah kisaran 80-an kilo. Ya, dia mengatakan 83 atau 85 kilo. Pokoknya 80-an lah. Kalau 80 kilo ke atas ini sudah boleh qashar, ya, sudah boleh qashar. Kemudian wa an yakuna mubahan, dan safarnya itu safar yang mubah. Ya, bukan safar yang diharamkan. Seperti misalnya seorang safar untuk melakukan kemaksiatan ya, maka ini jelas nggak boleh qashar. Dan memang logikanya biasanya kalau pelaku maksiat ya sholat juga kagak ya, seperti itu. Wal ilmu bijawazil qasri, dan dia memiliki ilmu tentang bolehnya melakukan qasar. Wa niyatul qasri indal ihram, dan dia meniatkan qasar ketika takbiratul ihram supaya jelas apakah dia salatnya sempurna ya, salatnya tam atau qasar. Wa an takuna shalatu ruba'iyatan, dan salatnya itu harus yang 4 rakaat. Hingga yang bisa diqasar itu hanyalah zuhur, asar, dan isya ya. Wa dawamus safari ila tamamiha, dan dia senantiasa bersafar ya, maksudnya safar terus menerus ila tamamiha, sampai sempurna ya. Artinya kalau seseorang ya misalnya ya, seperti yang Anda gambarkan kemarin ya, misalnya seorang tinggal di Bogor yang jaraknya 80-an kilo dari Jakarta, ini kan sekitar 3 jam perjalanan ya. Maka yang seperti ini kita harus memperhatikan ya. Kalau sekiranya apa namanya safarnya itu tidak melewati 2 waktu sholat, maka dia jangan jamak maupun qashar. Artinya misalnya kalau dia selesai urusan Jakarta habis zuhur, ya kan diperkirakan dia akan tiba di Bogor sekitar jam 3 atau setengah 4 ya, di waktu asar, maka dia jangan lakukan qashar ya. Wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi, dan dia tidak bermakmum pada orang yang sempurna sholatnya pada sebagian dari sholatnya. Artinya kalau dia memang sudah niat mengqashar sholat isya misalnya jadi 2 rakaat, tentu dia jangan bermakmum ya, jangan menjadi makmum pada imam yang sholatnya 4 rakaat ya. Dan memang kalau kasusnya kitanya yang mau qashar, lebih baik yang sempurna itu berimam kepada yang mengqashar. Ini lebih baik.
Ya karena hukumnya sama, hampir sama seperti orang yang masbuk gitu. Jadi misalnya kita berkunjung ke rumah teman kita, karena kita safar, kita katakan saya mau sholat qasar ya, 2 rakaat, maka mendingan kita yang jadi imam kalau mau. Ya. Jadi kita sholat qasar 2 rakaat, kemudian salam, kemudian teman kita yang memang dia mukim kan nggak boleh qasar, setelah kita salam 2 rakaat, dia bangkit lagi untuk menyempurnakan 2 rakaatnya. Meskipun memang hukum asalnya lebih afdol ya mukimin menjadi imam bagi musafir. Ya, lebih afdol mukimin menjadi imam bagi musafir. Tapi sesekali boleh dipraktekin ya untuk sebatas mengajarkan mana yang tata cara qasarnya. Seperti itu. Jadi ini pembahasan tentang qasar. Tapi ya sekalipun tidak safar, kalau memang ya sangat mendesak sekali, itu boleh juga qasar ya. Misalnya untuk orang yang ya sangat lemah ya. Misalnya orang yang sudah qadarullah kena sakit yang cukup parah dan kesadarannya itu sangat menurun, dia punya waktu sadar yang sedikit, maka kesulitan semacam ini membolehkan dia jamak sekaligus qasar, nggak harus safar. Karena pada dasarnya agama Islam itu mudah dan al-masyaqqah ya tajribu taisir ya. Al-masyaqqah tajribu taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan ya. Jadi seseorang yang mengalami kesulitan, maka ada keringanan-keringanan dalam syariat Islam. Itu kaidah fikih. Baik, ya, kita lanjutkan. Faslun fi syurutil jumu'ati. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi syurutil jumu'ati. Syurutul jumu'ati sittatun. An takuna kulluha fi waqti zuhri wa an tuqama fi khittatil balad wa an tusalla jama'atan wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustawtinina wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad wa an yataqaddamaha khutbatani. Ya, ini bab tentang syarat-syarat sholat Jumat. Syarat-syarat sholat Jumat ada 6, yaitu sholat Jumat ini seluruhnya dalam di waktu zuhur, ya, dilaksanakan pada waktu zuhur, dan wa antuqama, dan didirikan di apa saja, di negara, di ya, apa, kota. Ya, negara atau kota lah. Oh, atau di kampung tengah-tengah gitu, negara. kampung lah ya. Kampung ya. Nah, wa antusalla jama'atan, dan dilaksanakan sholatnya secara berjamaah, wa an yakunu, dan sholatnya ini dilaksanakan berjumlah 40 ahraron, itu yang merdeka Ustaz ya? Iya, ya, orang merdeka laki-laki. Orang merdeka laki-laki. Oh, dzukuran laki-laki, balighin yang balik, dan mustautinin itu yang asli Ustaz ya? Orang asli. Ya, mustautinin itu maksudnya penduduk asli. Nah. Wa an la tasbihu wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad, dan tidak ini tidak didahului atau tidak dibarengi. Oh, tidak didahului atau tidak diiringi dengan Jumat di
desa lain. Negeri tersebut. Negeri tersebut. Di kampung tersebut. Gitu. Di kampung tersebut. Dan didahului dengan 2 khutbah. Nah, yuk. Faslun, ini khabar yang dengan mubtada yang dibuang, fi syuruti jar wa majrur, al-jumu'ati mudhafun ilaih, syurutu mubtada, al-jumu'ati mudhafun ilaih, sittatun khabar. An harfu nasbin wa masdariyin, takuna takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa isimnya kembali ke Jumat saja. Kulluha. Kullu. Iya, kullu ya. Oh iya, nah. Kullu sebagai isim takuna. Kemudian ha'u mudhafun ilaih fi waqti jar wa majrur az-zuhri mudhafun ilaih. Ya, fi waqti jar majrur sebagai khobarnya. Oh ya, fi waqti jumlahnya saja. Jar majrur sebagai bukan jumlah, jar majrur. Jar majrurnya sebagai khobar. Jar majrurnya. Jar majrur sebagai khobar takuna. Nah, Wa harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin tuqama fi'lun mudhari'un majhul mansubun bi'an gitu kan. ya. Terus fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya kembali ke Jumat kali Ustaz. Jumat. Iya, betul. Jumat. Ya, kembali ke Jumat. Dihilangkan misalnya dia. Nah, Fi khittati jar wa majrur al-baladi mudhafun ilaih. Wa harfu adfin an harfu nasbin wa masdariyin tusalla fi'lun mudhari'un majhul mansubun bi'an. Mansubun enggak Ustaz? mansubun ya kan ada aneh. Oh Cuma iya. kan kalau huruf nasab itu kalau ada huruf ilat yang akhirnya alif gini dia muqaddar jaroh. Jadi nggak dibuang. Oh. Nah. Untuk sholat jama'atan hal saja. Nah. Hal mansub. Wa harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin yakunu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Nah. Wa isimnya wawunya. Betul. Isim yakununya adalah wa al-wawu. Kemudian arba'ina ini sebagai khobarnya yakunu. Ahroron ini tamyiz bukan Ustaz? Iya, tamyiz. Tamyiz ya. Ahroron tamyiz. Dzukuron na'at di ahroro ya Ustaz. Ahroron, dzukuron ini sama apa namanya? Oh, tamyiz juga. Atau tamyiz, na'at? Ya. Kayaknya naat ya, soalnya ini kan menjelaskan 40 orang merdeka ini harus laki-laki, harus balik, harus merdeka. Naat aja. Berarti balighina juga naat, mustautinina juga naat ya. Naat li ahrara. Wa harfu atfin anla annya harfu nasbin wa masdariyin la harfu nafyin tasbiqo berarti fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya'udu ala Al-Jum'ah. Al-Jum'ah ya Ustaz ya? Oh ya. Al-Jum'ah. Kalau haknya
Al-ha'u apa Ustaz? Maf'ul bih. Kalau Oh. nempel sama fi'il dia udah pasti maf'ul bih. Al-ha'u maf'ulun bih wa harfu atfin la harfu nafyin tuqarina tuqarina fi'lun mudhari'un man mansubun ma, eh ma'tuf saja. Ma'tufun ala tasbiqo. Jadi dia Iya, mansub. betul. Al-ha'u maf'ulun Ini bih. kalau ha kayak gini jangan al tapi waha gitu aja. Maaf Ustaz, gimana? Jangan dieja kalau dua huruf itu dibaca waha. Gitu. Oh, waha, nam. Kalau Bukan wa tulisannya al-ha hu ya. atau hi baru kita bilang walha'u gitu. Nam. Waha maf'ulun bih. Jumu'atun apa ini fa'ilnya Fa'ilnya, Ustaz? fa'ilnya. Oh, ada di depan ya. Nam. Jumu'atun fa'il fi tilka jar wa majrur al-baladi badal ya Ustaz ya. Badal min tilka. Ya. Terus wa harfu atfin an harfun nasbin wa masdariyin yataqaddama fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa ha maf'ulun bih. Nah, Maf'ulun bih. Khutbatani maf'ulun bih kedua. maf'ul yang Benar kedua. saja. Maf'ul bih kedua ya. Emang udah ada fa'ilnya. Lagian kalau maf'ul bih mansub, ini kan marfu. Oh iya ya. Harusnya kalau Berarti itu ya. khutbata ini Ustaz ya. Iya. Nah. Berarti dia adalah fa'il. Fa'ilnya. Nah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Barakallahu fiik wa jazakallahu. Fiik barakallah. Jazakallah. Faslun fi syurutil jumu'ati. Pembahasan tentang syarat-syarat sholat Jumat. Syurutul jumu'ati sittatun. Syarat-syarat sholat Jumat ada 6. Antakuna kulluha fi waqti zuhri. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan sepanjang waktu zuhur. Artinya sebenarnya nggak mesti harus jam 12 teng gitu ya. Pokoknya sepanjang waktu zuhur ini boleh dilakukan sholat Jumat. Wa an tuqama fi khittatil baladi. Dan ditegakkan sholat Jumat itu di tengah-tengah suatu negeri. Maksud negeri sini ya kampung ya. Artinya memang hukum asalnya sudah selayaknya atau yang paling afdol sholat Jumat itu kalau bisa satu kampung itu di satu masjid aja. Satu kampung di satu masjid. Kecuali kalau memang masjidnya udah nggak nampung ya. Sudah penuh baru boleh ya sholat Jumat di masjid yang lain ya di kampung yang sama. Jadi tidak seperti ya misalnya di kampung-kampung. Kalau di Jakarta ya memang penduduknya banyak, jamaahnya banyak sehingga hampir setiap RW gitu ya ada masjidnya dan melaksanakan sholat Jumat. Tapi yang terkadang menjadi masalah adalah masjid di kampung-kampung ya. Malah masjid di kampung-kampung. Kalau di kota besar kayak Jakarta itu semua masjid penuh kalau Jumatan. Berarti memang boleh satu kelurahan misalnya bahkan satu RW ya ada beberapa masjid karena memang jamaahnya banyak. Yang jadi muskilah itu kadang di kampung-kampung ya, seperti misalnya di Kampung Cang ini di Bogor itu banyak yang melaksanakan sholat Jumat. Padahal ya nggak ada yang penuh masjidnya. Jadi di masjid A setengah, ya setengah masjid, di masjid B setengah masjid C setengah masjid, padahal jaraknya berdekatan. Ya. Ini semacam ini sebetulnya kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan ya. Jadi anjuran untuk melaksanakan sholat Jumat di satu masjid itu kalau memang masjidnya masih nampung.
Kalau sekiranya sudah melebihi daya tampung masjid, maka boleh melakukan sholat Jumat di masjid yang lain meskipun di kampung yang sama. Wa an tusalla jama'atan. Dan sholat Jumat itu dilakukan dengan cara berjamaah. Ini jelas ya. Nggak ada istilahnya sholat Jumat sendirian. Wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustautinina. Dan jamaahnya itu harus terdiri dari 40 laki-laki merdeka yang telah balik, yang merupakan penduduk setempat ya, penduduk setempat. Nah ini memang syarat yang agak berat dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang namanya sholat Jumat itu minimal 40 orang. Dan 40 orang ini bukan hanya dihitung orangnya, tapi harus dicek. Harus dipastikan 40 orang ini laki-laki yang sudah balik. Jadi kalau ada jamaah 50, 20-nya anak-anak, ini belum memenuhi syarat melaksanakan sholat Jumat. Jadi harus 40 laki-laki. Ya. Dan harus balik, ya, kalau anak-anak yang belum balik, nggak kehitung. Kemudian mustautinin, penduduk setempat. Bukan orang yang, safar. Bukan orang yang safar. Karena orang yang safar itu nggak wajib sholat Jumat. Dia, boleh sholat zuhur. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal baladi. Dan sholat Jumat di tempat tersebut tidak didahului atau tidak dibarengi dengan Jumat lain di kampung yang sama. Ya. Jadi kalau satu kampung itu memang yang afdol, harus di satu masjid. Kecuali kalau sudah nggak nampung, ya, maka boleh di masjid yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Wa an yataqaddamaha khutbatani, dan sholat Jumat itu didahului dengan 2 khutbah. Jadi sholat Jumat itu harus didahului dengan 2 khutbah. Karena ini ciri khas sholat Jumat. Ya. Nah, tunjukkan faslun fi arkanil khutbataini. Nah, kita minta Bu Kiki ya. Bu Kiki. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Faslun fi arkanil khutbataini. Arkanul khutbataini khamsatun. Hamdulillahi fihima. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Oh, tetap ya. Iya lah. Ya. Hamdulillahi fihima. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima. Wal wasiyatu bittaqwa fihima. Wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma. Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati. Fil akhirati. Kalau fil akhirati mah ini kehidupan akhirat. Ini fil akhirati. Fil akhirati. Yang terakhir. Pembahasan mengenai rukun-rukun khutbah Jumat. Rukun-rukun khutbah Jumat ada 5. Yang pertama, memuji Allah di dalam kedua khutbah tersebut. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada kedua khutbah tersebut. Kemudian berwasiat pada ketakwaan di keduanya. Dan membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah tersebut. Kemudian berdoa kepada kaum mukminin dan mukminat pada di akhirnya. Maksudnya pada khutbah yang terakhir ya?
pada khutbah terakhir. Nah, di I'rab. Faslun khobarun lil mubtada il mahzufi fi arkani jarun wa majrurun al khutbataini mudhofun ilaih. Arkanul khutbataini mubtadaun wa mudhofun ilaih khamsatun khobar. Hamdullahi mubtada wa mudhofun ilaih. Fihima jarun wa majrurun fi mahali raf'in. Afwan, salah, ini yang hamdullahi itu ini ya Ustadz, badal ya? Mubtada. Oh, mubtada ya? Iya. Baik. Sudah. Benar, dia badal. Badal kan? Iya. Karena fimanya keterangan aja kan. Hamdullahi badal wa mudhofun ilaih fihima jarun wa majrurun. Al-wawu harfu atfin, as-salatu ma'tufun ala hamdu ala harfu jarrin an-nabiyyi ismu majrurun bi ala sala fi'lun madi lafzul jalalah fa'il alaihi jarun wa majrurun wa salama harfu atfin salama fi'lun madi fi'lun madin fa'ilnya domir mustatir yang kembali ke lafzul jalalah. Fihima jarun wa majrurun. Wal wasiyatu harfu atfin wasiyatu ma'tufun bittaqwa jarun wa majrurun fihima jarun wa majrurun. Wa qira'atu wawu harfu atfin qira'atu ma'tufun ayatin mudhofun ilaih minal qur'ani jarun wa majrurun fi ihdahuma fi jar harfu jar ihda ismu majrurun huma mudhofun ilaih. Al-wawu harfu atfin ad-du'a'u ma'tufun lil mu'minina jarun wa majrurun wal mu'minati al-wawu harfu atfin al mu'minati ma'tuf ala alal mu'minin fil akhirati jarun wa majrurun. Baik, ya, barakallahu. Nah, faslun fi arkanil khutbataini. Pembahasan tentang rukun-rukun dua khutbah, yaitu dua khutbah pada salat Jumat. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun dari dua khutbah salat Jumat ada 5. Yang pertama adalah hamdullahi fihima. Memuji Allah pada keduanya. Makanya khatib pada salat Jumat itu selalu memulai dua khutbahnya, baik khutbah pertama dan kedua dengan mengucapkan alhamdulillah, karena ini rukunnya. Dan alhamdulillah di sini bebas lafaznya ya. Boleh yang khutbatul hajah, misalnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Boleh misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Intinya adalah memuji Allah. Ya, boleh dengan berbagai bentuk ya pujian. Kemudian wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keduanya. Jadi baik di khutbah pertama ya maupun khutbah kedua ini harus ya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk salawatnya terserah, boleh seperti yang ringkas misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini boleh. Atau yang panjang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
dan sudah sampai Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain misalnya. Intinya dengan berbagai bentuk macam salawat ini boleh. Dan ini wajib dibaca pada 2 khutbah. Baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian wal wasiyatu bittaqwa fihima, dan berwasiat untuk bertakwa pada keduanya, ya. Yaitu pada khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ya, jadi ya wasiat usikum, ya. Usikum, ya. Wa iyaya bittaqwallah. Misalnya dengan kalimat seperti itu. Atau boleh juga dengan bahasa Indonesia, ya, aku berwasiat kepada kalian dan saya sendiri agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan rukun. Kemudian wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Dan membaca minimal 1 ayat, ya, dari Al-Qur'an pada salah satu dari 2 khutbah tersebut. Artinya kalau sudah dikutip ayat Al-Qur'an pada rakaat pertama, pada khutbah pertama, maka gugur kewajiban untuk mengutip ayat pada khutbah yang kedua. Jadi boleh di salah satunya atau apalagi dua-duanya. Ini lebih bagus lagi. Kemudian wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati. Dan mendoakan bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, fil akhirati, pada khutbah yang terakhir atau khutbah yang kedua. Ya, maka memang di antara banyak doa yang sering diucapkan oleh khatib, ini kan banyak doanya kan. Tapi yang wajib, yang rukun adalah doa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya. Intinya kita mendoakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bentuk doanya bebas, yang penting mendoakan, ya, ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Baik, jadi ini adalah rukun khutbah dalam madhab Syafi'i. Ya, insya Allah jelas, ya. Karena sering kita praktekkan dan setiap Jumat untuk yang laki-laki. Tayyib faslun fi syurutil khutbatain. Nah, kita minta Pak Ali, ya. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun fi syurutil khutbataini. Syurutul khutbataini asyaratun. At-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbari wat-taharatu 'anil najasati fis-thawbi wal badani wal makani wa satrul awrati wal qiyamu 'alal qadiri wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis sholati wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah wa an takuna bil arabiyyah wa an yasma'aha arba'una wa an takuna kulluha fi waqti zuhri. Ayo, terjemahin. Pembahasan tentang syarat-syarat 2 khutbah. Syarat 2 khutbah. Syarat 2 khutbah. Hadis 10. Suci dari 2 hadas kecil dan hadas besar. Dan suci dari hadas yang ada di pakaian, di badan, dan di tempat. Dan menutup aurat, dan berdiri bagi yang mampu, dan duduk di antara keduanya dengan tumakninah. Pokok itu di atas, ya. Ya. Di atas cuma nina sholat. Artinya lebih lama. Dan berkelanjutan di antara keduanya. Dan berkelanjutan di antara keduanya dan di antara sholat. Dan menggunakan bahasa Arab
dan Didengarkan oleh 40 jamaah. didengarkan oleh 40 jamaah dan dilaksanakan semuanya di waktu zuhur. Baik. Faslun khabar min mubtada'il mahdhuf fi syuruti jar wal majrur al khutbataini mudhafun ilaih. Syurutu mubtada al khutbataini mudhafun ilaih asyaratun khabar. At-taharatu badal anil hadasaini jar wal majrur al asgori na'at waw harfat al akbari man'ut alal asgor. Waw harfatin at-taharatu ma'tuf. Bukan manut tapi ma'tuf. Iya. Dia tuh bilangnya manut bukan? Ma'tuf. Ma'tufun at-taharah anin najasati jar wal majrur fis saubi jar wal majrur waw harfu atfin al badani ma'tufun ala saubi waw harfu atfin al makani ma'tufun ala saubi waw harfu atfin satru ma'tufun ala taharah al aurati mudhafun ilaih waw harfu atfin al qiyamu ma'tufun ala taharah al qadiri jar wal majrur waw harfu atfin al julusu ma'tufun ala taharah baina surfuz zaman huma mudhafun ilaih fauqa zorful makan tumani nati mudhafun ilaih as-salati mudhafun ilaih waw harfu atfin al muwalatu ma'tufun ala taharah baina zorfuz zaman huma mudhafun ilaih waw harfu atfin al muwalatu ma'tufun ala taharah baina zorfuz zaman huma mudhafun ilaih waw harfu atfin baina Zarab lagi. zorfuz zaman as-salati mudhafun ilaih waw harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin takuna wal mudhari'un mansubun bi an bil arabiyyati. Takuna isimnya mana? Isimnya Al-khutbah ya? nah Ustaz. Iya, jadi nanti apa namanya bil arabiyati jar majrur sebagai khabarnya. Khabar. Nah, Waw harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin yasma'a fi'il mudhari'. mudhari'un mansubun bi an ha maf'un bih arba'una maf'ul bih. Waw harfu atfin Al-bauna harfu apa? nasbin wa Kan masdar. dan didengarkan oleh. Terus Waw harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin takuna fi'il mudhari'un mansubun bi an kullu ismu takuna a mudhafun ilaih fi waqti jar wal majrur az-zuhri mudhafun ilaih. iya, dan fi waktu ini jar majrurnya sebagai khobarnya ya. Naam. Khobarnya takun ya. Baik.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Faslun fi syurutil khutbataini. Pembahasan tentang syarat dua khutbah. Syurutul khutbataini asyaratun. Syarat dari dua khutbah itu ada 10. At-taharatu 'anil hadatsainil asghari wal akbari. Suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi mendengarkan khutbah Jumat, sekalipun ini bukan sholat, maksudnya bukan sholatnya ya, tapi mendengarkan khutbahnya, itu tetap harus suci dari hadas, baik hadas kecil, apalagi hadas besar. Sehingga kalau seseorang ya ketika mendengarkan khutbah, misalnya dia buang angin, maka dia harus segera ya berwudu ya, karena syarat dari mendengarkan khutbah, apalagi yang berkhutbah, adalah harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas yang besar. Wat-taharatu 'anin najasati fis saubi wal badani wal makani. Dan suci dari najis, baik najis pada pakaian, pada badan, dan pada tempat. Jadi dia dihukumi seperti sholat ya. Pada sholat juga harus suci dari najis baik pada pakaiannya, pada badannya, dan pada tempat sholatnya. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Ya. Ini wajib. Ya. Wajib menutup aurat ketika mendengarkan dua khutbah. Wal qiyamu 'alal qadiri. Nah, ini lagi bicara tentang imamnya. Jadi khatib itu berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis sholati. Jadi duduk di antara dua khutbah di atas tuma'ninah sholat. Kalau kita sholat Jumat itu kan ada dua khutbah kan, khutbah pertama dan khutbah kedua, yang antara dua khutbah tersebut ya para imam ya harus duduk sejenak, tapi di atas tuma'ninahnya sholat. Dan bagi makmum yang sholat Jumat, ya momen duduknya imam ini merupakan tempat yang mustajab. Jadi dianjurkan bagi kita ketika sang imam duduk di antara dua khutbah, maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar doa kita diijabah. Karena itu adalah di antara waktu salat yang mustajab, yaitu ketika ya imam duduk di antara dua khutbah. Nah, wal muwalatu bainahuma, dan berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jadi jangan dijeda terlalu lama gitu misalnya. Misalnya sampai 10 menit nggak boleh ya. Jadi sebatas di atas tumakninah sholat. Kemarin kita udah bahas, kalau kita bicara tumaknin dalam sholat, maka sekira-kira ucapan subhanallah. Itu ukuran minimalnya. Kalau sini yang diminta adalah fauqa, di atas, jadi agak lama sedikit. Ya. Wa an takuna bil arabiyyati, dan khutbahnya itu harus dalam bahasa Arab. Ya, tentu yang bahasa Arab ini adalah yang rukun-rukunnya, ya. Yang rukunnya. Jadi tadi memuji ya, alhamdulillah, salawat wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum ya wa nafsi atau wa iyaya bitaqwallah. Ini wasiat dengan takwa. Kemudian dia membaca satu ayat, misalnya ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang ininya harus dalam bahasa Arab. Adapun ceramahnya, nasihatnya, mau'izah hasanahnya, ini boleh dalam bahasa yang lain. Namun rukun-rukunnya ini harus dalam bahasa Arab. Ya. Wa an yasma'aha arba'una, dan ya khutbahnya itu didengarkan oleh 40 orang. Tadi sudah disebutkan syaratnya, 40 orangnya harus laki-laki dewasa, itu sudah balik, ya kemudian dia penduduk setempat. Ya. Kemudian
wa an takuna kulluha fi waqti zuhri. Dan semuanya itu maksudnya mulai dari khutbah pertama, khutbah kedua sama salat Jumatnya itu semuanya dilaksanakan di waktu zuhur ya. Seperti itu. Baik. Gimana ya? Lanjutkan ya. Karena nanggung ya. Nggak apa-apa lah ya. 2 bab lagi tanggung nih. Karena waktunya masih ada dari kita kan mulainya agak telat ya. Karena sekarang Isya agak malam. Baik, kita minta. Tapi sekarang siapa yang belum? Bu Faridah ya. Ya, Ibu Faridah. Bismillah. Faslun fima yalzamul maitah. Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Pembahasan tentang yang diwajibkan dalam mengurus mayit ya. Nah, Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Yang diwajibkan dalam mengurus mayit ada empat perkara. Yang pertama, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafaninya, wa sholatu alaihi, menyolatinya, wa dafnuhu, dan menguburnya. Faslun mubtada min khobar min mubtada'il mahdhuf nah, fima jar majrur yalzamu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa al-maitah maf'ulun bihi alladhi ismul mausul yalzamu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa yarji ila alladhi ya. lil mayyiti jar wa majrur arba'u khabarun khisalin mudhafun ilaihi ghusluhu badal alha mudhafun ilaihi alwaw harfu atfin takfinu ma'tufun ala ghuslin alha mudhafun ilaihi alwaw harfu atfin as-salatu ma'tufun ala ghuslin alaihi jar wa majrur alwaw harfu atfin dafnu ma'tufun ala ghuslin alha mudhafun ilaihi. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Faslun fima yalzamul maita. Pembahasan tentang ya apa yang harus dilakukan kepada mayit. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Yang wajib dilakukan dalam mengurus mayit atau mengurus jenazah adalah 4 perkara. Yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya. Ini jelas bahwasanya kewajiban ya, ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, ini harus dimandikan. Tentunya ini berlaku untuk muslim yang meninggal secara normal ya. Maksudnya bukan syuhada. Karena kalau syuhada ini tidak perlu dimandikan ya. Dia langsung dikubur apa adanya agar ya menjadi saksi nanti di hari kebangkitan. Kemudian mengkafankannya, memberikan kain kafan, ini kan termasuk kewajiban ya. Kewajiban bagi muslim lainnya tentunya ya. Memberikannya kafan. Kemudian wassalatu alaihi, dan disolatkan. Ya, nanti sholat kita akan bahas bagaimana tata cara sholat jenazah, ya, apa yang dibaca, ya, bagaimana takbirnya. Itu insya Allah nanti akan kita bahas pada pelajaran selanjutnya.
Kemudian wadafnuhu, ya, dan menguburkannya. Ini 4 kewajiban ya muslim ketika ada yang meninggal dunia. Dan ini fardu kifayah ya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban yang lain. Ya. Nah, tanggungnya satu lagi, faslun fi waslil maiti. Kayaknya beli yang belum Ibu Munawarah ya, kalau nggak salah. Ya, Bu Munawarah ada belum Bu ya? Belum. Oh iya, tadi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu fi ghuslil mayyiti. Aqallu ghusli. Ta'mimum bidanihi bil ma'i. Ta'mimu badanihi. Ta'mimu badanihi bil ma'i. Wa akmaluhu ayyaghsila saw'ataihi wa ayyuzilal qazarah min amfihi wa ayyuwaddo'ahu wa an yadluka badanahu bisidri wa yasubba ma'a alaihi Salasa. Ini ilosli rukun Pembahasan tentang memandikan mayit. Pembahasan tentang memandikan mayit. Apalah ghusli, apa maksudnya ini? Kalau arti satu. Sekurang-kurangnya mandi itu meratakan badannya dengan air. Wa akmalu membasahi. Dan yang sempurnanya, jadi kalau akol itu sekurang-kurangnya, akmalu itu paling sempurnanya. Sempurnanya, badan dengan air. Adapun cara memandikannya. Gimana Bu? Dan paling sempurnanya adalah dengan memandikannya saw'ataihi. Saw'ataihi itu maksudnya jadi ini kan cara sempurnanya. Cara sempurna itu pertama dicuci bagian depan dan belakang. Artinya adalah kubur dan duburnya ya, itu harus dicuci dulu. Jadi ini urutan memandikan jenazah. Yang pertama itu bersihkan kotoran dari lubang depan maupun lubang belakang. Itu yang pertama. Terus wa yuzila ini menghilangkan kotoran dari hidungnya. Wa ini mewudukannya. Wa yuwaddi'ahu wa ayyadlika. Wa an yuwaddi'ahu ya. Dan mewudukannya. Yadluka badanihi ini menggosok-gosok badannya. Menggosok badannya di sidri dengan bidara. Dapur ya. Sidri ya. Sidir itu bidara. Oh, dan bidara. Dan wa ayyasubah menyiram dengan air sebanyaknya ya. Alaihi 3 kali. Iya, jadi mengalirkan air 3 kali. Ya. Ayo di Arab. Apasul hoba filosi jar majrul al-mayitnya mudafun ilai. Akalanya ini hoba mubtada. Al-ghuslinya mudafun ilai. Ta'mimum tim ilmadi. Ta'mimu khobar. Ta'mimu khobar. Badanihi. Badani mudhaf ilai, haknya juga mudhaf ilai. Jar, baknya huruf jar, ini jar majrur.
atau akmaluhu Mubtada. Mubtada. Oke, annya ini harfu nasbin dari yaksilunya fi'il mudhari sawatihi mudhafun ilaih Tak dulu. Hah? Kan yang sila fil mudhari kan? Nggak mungkin setelah fi'il itu ada mudhaf ilaih ya. Oh, Jadi ini sawatihi itu adalah maf'ul bih. lebih. Sawatihi maf'ul bih, nah haknya baru mudhaf ilaih. Wawunya wa atop, annya harfu nasbin wa masdarin, yuzilanya fi'il mudhari. Qadaranya ini maf'ul bih. Nah, Amin huruf jar, arifihi jar majrur wa majrur. Kami atop lagi ke wa ayyuzilah. Sama wa ini atop lagi ya belka berarti ilmu mudore ini namanya mansubun bi'an. ya mansubun bi'an badana maf'ul bih punya mudhaf ilaih baknya harfu jar sidrinya majrur nawaannya maktub lagi ke wa ayyudlika ya subanya berarti isim annya Fi'il mudhari mansubun bi'an. Fi'il mudhari bi'an ma'anya maf'ul bih alaihi jar majrur salasahinya mudhafun ilaih salasan Yang mana yang mudhaf ilaih? Alaihinya jar majrur alaihinya salasan ini apa namanya tamis apa salasan Ini kalau kayak gini dia apa namanya apa sih ya Allah kok hanya lupa masdar ya maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Ini seakan-akan wan yang subal ma alaihi subban salasan gitu. Ya, taib. Taib ya, barakallahu fiik wa jazakillah khaira. Faslun fi ghuslil maiti, pembahasan tentang tata cara memandikan mayit ya. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Sekurang-kurangnya memandikan jenazah itu meratakan badannya dengan air. Artinya kalau cuma disiram aja tuh ya jenazah itu sah. Tapi ini ya kurang afdol. Kalau mau yang sempurna ya cara memandikan jenazah itu wa akmaluhu an yaghsila sawataihi. Yang paling sempurna urutannya itu yang pertama adalah dicuci dulu dua lubangnya, baik lubang depan maupun lubang belakang ya. Kemaluan depan dan kemaluan belakang ini dicuci dulu. Khawatir masih ada kotoran yang belum keluar. Kemudian setelah dibersihkan kotoran ya depan dan belakang, wa an yuzilal qadhara min anfihi. Dan membersihkan ya kotoran dari hidungnya. Begitu pula telinganya ya, begitu pula telinganya ini dibersihkan. Setelah dibersihkan ya kotoran pada hidung dan telinga, wa an yuwaddi'ahu, kemudian diwudukkan. Ya, jadi diwudukkan tentu tanpa kumur-kumur ya. Jadi diwudukkan mulai dari wajahnya, kemudian tangannya, kemudian ya rambut dan telinganya, dan terakhir adalah kakinya. Kemudian setelah itu, setelah diwudukkan, wa an yadluka badanahu bisidri, dan badannya itu digosok-gosok ya dengan sidr. Sidr itu adalah bidara. Atau kalau zaman sekarang, ya karena tujuannya adalah agar jenazah ini ya baunya wangi gitu. Tidak tercium bau busuk misalnya. Maka ya kalau zaman sekarang bisa dengan sabun ya. Karena intinya adalah supaya
jenazahnya ini wangi. Kemudian wa an yasubbal ma'alaihi salasa. Kalau sudah seperti urutan tersebut, maka dia mengalirkan air 3 kali. Sebetulnya kalau dilihat-lihat ini urutannya itu sama seperti mandi janabah ya. Bedanya kalau mandi janabah itu seorang muslim mandi sendiri, kalau ini dimandikan. Ya, jadi urutannya yang paling sempurna itu yang pertama dibersihkan dulu kotorannya, baik kubul dan duburnya. Kemudian setelah itu dibersihkan kotoran pada lubang yang lain, yaitu lubang hidung dan lubang telinga. Setelah itu diwudukkan. Ya, diwudukkan. Setelah diwudukkan, ya digosok dengan sidar atau dengan sabun atau yang selainnya. Yang tujuannya adalah membuat jenazah ini wangi. Wa an yasubbal ma'a alaihi salasa. Kemudian mengalirkan air kepada jenazah tersebut 3 kali. Jadi rata ya, dari kepala sampai kaki disiram dengan air dan dibasuh sebanyak 3 kali. Untuk memastikan seluruh badannya terkena air ya. Demikian untuk materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu Faridah bertanya, tadi waktu kita bahas syarat sah sholat Jumat, ada tulisan wa an yataqaddamaha khutbatan ya. Mungkin Anda tunjukin dulu. Ini dia. Wa an yataqaddamaha khutbatani. Nah, ini sepertinya kita sering bertemu yang semacam ini. Jadi memang kalau fi'il tidak langsung bertemu fa'ilnya, ini boleh nggak sama ya. Karena ini kan yataqaddama fi'il. Kemudian setelah fi'il nggak langsung fa'ilnya. Ini diisi dengan maf'ul bih dulu. Maka dia boleh berbeda. Karena antara fi'il dengan fa'il tidak langsung bertemu. Beda kasusnya kalau langsung bertemu. Kalau setelah yataqaddama khutbatan, maka ini salah kalau kita katakan yataqaddama khutbatani. Salah. Yang benar tataqaddama khutbatani. Tapi berhubung antara yataqaddama dengan khutbatan ada maf'ul bih, maka dia boleh. Yang satu mudzakkar, yang satu muannas. Ya. Ini kaidahnya seperti ini memang. Tapi demikian ya materi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.